bosan banget main ini. Main HP aja. Oh, nonton. Nonton. Seru banget. Lihat deh, lucu banget bonekanya di sini. Dia bisa bernyanyi, terus dia bisa menari. Assalamualaikum, Bu Dita. Assalamualaikum, Bu Dita. Bu Ditanya mana ya? Ada orang nggak ya di dalam rumah? Coba panggil lagi deh. Assalamualaikum, Bu Dita. Tapi pintunya terbuka. Tapi nggak ada yang jawab. Oh, Bu Anis, coba Ibu lihat dulu deh, di dalam ada orang nggak ya? Itu sih kayaknya ada yang duduk. Ih, pintunya terbuka nih. Terus Bu Anis lihat kayak ada Bu Dita itu lagi duduk. Bu Anis masuk aja deh. Permisi. Assalamualaikum, Bu Dita. Hah? Bu Dita. Teman-teman, kok Bu Dita nggak jawab Bu Anis ya? Apa Bu Anis manggilnya kurang kencang suaranya? Teman-teman, bantu Bu Anis yuk. Panggilin Bu Dita biar Bu Ditanya denger. Suaranya yang keras ya. Oke, 1, 2, 3. Bu Dita, assalamualaikum. Oh ya Allah, akhirnya setelah dibantu teman-teman Bu Dita denger. Bu Dita lagi ngapain sih? Serius banget. Aku lagi nonton. Bu Anis kok tiba-tiba udah ada di sini? Nggak ketok pintu dulu. Tadi Bu Anis itu udah ketok-ketok pintu sampai 1000 kali. Bu Dita nggak denger. Masa sih? Iya, terus Bu Anis juga udah jadi ngucapin salam sampai 3 kali. Bu Dita nggak jawab-jawab. Ya kan teman-teman? Teman-teman denger nggak tadi? Tuh, teman-teman aja denger. Maaf ya Bu Anis, saking Iya. keasikan nonton tadi aku. Ya Allah, ternyata Bu Dita lagi nonton di internet. Aku lagi nonton di internet. Nonton apa? Serius banget sampai nggak denger dipanggil. Aku lagi nonton film kartun. Wah, nonton film kartun seru ya teman-teman ya, nonton film kartun di internet ya. Emang Bu Dita nonton filmnya dari jam berapa? Tadi sih aku lihat jam dari jam 1. Dari jam 1? Sekarang sudah jam berapa? jam 5 sore. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sekali Bu Dita. Aku sampai tidak melihat. Bu Dita kalau nonton internetnya seperti itu namanya tidak sehat. Gitu ya Bu Anis ya. Iya. Soalnya seru banget filmnya. Iya, memang seru kalau nonton internet. Tapi ada tata cara yang baik dan benar. Dan ada internet sehat, Bu Dita. Internet sehat. Iya. Apa itu internet sehat? Nah, internet sehat itu cara bagaimana kita menggunakan internet, nonton YouTube dengan cara yang bijak supaya kita tetap sehat, mata kita sehat, badan kita sehat. Nah, itu ada caranya, Bu Dita. Ada caranya. Iya. Caranya seperti apa Bu Anis? Kita mau tahu. Mau. Teman-teman kecil juga mau tahu. Nah, karena kan teman-teman pasti suka banget ya Bu Dita Iya. nonton internet sama kayak Bu Dita pasti. Bu Anis juga suka sih gitu. Kalau gitu kita sama-sama lihat ya. Oke Bu Anis. Kenalannya Bu Anis nih yang cantik, namanya Bu Rita, ingin mengenalkan kepada kita apa itu internet sehat. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, halo kids, apa kabar? Perkenalkan, nama Bunda Rita Nurlita. Saat ini Bunda bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Nah, atau disingkatnya Diskominfo Kota Depok. Kalau mau mampir, adik-adik bisa ke sini ya. Salah satu pekerjaan Bunda adalah berkunjung dan datang ke sekolah-sekolah, kemudian ke masyarakat dan ke lingkungan-lingkungan yang ada di Kota Depok ya, bertemu dengan orang tua, dengan remaja dan anak-anak seusia kalian
untuk menjelaskan atau untuk berbagi tentang bagaimana sih menggunakan internet yang baik, yang bijak, yang positif, yang aman dan produktif ya. Sehingga nih di era digital ini di mana semua kita menggunakan internet ya, internet ini bisa dipakai hanya untuk hal-hal yang baik saja dan bermanfaat ya, yang menghasilkan karya dan bisa menghasilkan uang mudah-mudahan ya, bukan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, adik-adik pasti udah pada pakai internet kan ya sekarang ya. Nah, lalu internet itu apa sih? Kamu tahu nggak internet itu apa? Ya benar ya. Internet adalah sebuah sistem yang terhubung secara global ya. Jadi intinya itu ya, dengan menggunakan internet kita bisa terhubung dengan orang-orang nggak hanya dari kota Depok aja ya, tapi juga dari Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, benar, dan nggak cuma itu ya, tapi juga di seluruh dunia ya. Karena itu ada banyak sekali internet ini manfaatnya ya. Yang pertama tadi, adik-adik bisa ketemu banyak orang, bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dengan saudara-saudara yang jauh gitu ya, jadi terasa dekat, bisa dengan telepon atau video call atau menggunakan media sosial misalnya ya. Lalu yang kedua, adik-adik juga kalau lagi membutuhkan informasi, itu internet bisa jadi dipakai untuk mendapatkan informasi ya, misalnya gimana cara bikin pizza gitu ya, atau gimana cara bikin makanan-makanan tradisional Indonesia, atau misalnya ada daerah mana saja sih yang menarik untuk dikunjungi adik-adik di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia gitu ya. Atau adik-adik juga bisa nih nyari asal-usulnya dino atau jenis-jenisnya dinosaurus gitu ya. Ada banyak sekali informasi yang bisa adik-adik dapatkan di internet. Nah, selain komunikasi, cari informasi, adik-adik juga bisa untuk mencari hiburan di internet ya. Kalau lagi bosen, lagi bete, lagi bingung mau ngapain, adik-adik bisa banget dengerin musik, nonton film gitu ya. Atau misalkan nonton yang lucu-lucu, atau nyari pelajaran-pelajaran yang menarik gitu ya. Nah, tapi tetap aja jangan lupa ya, kalau misalkan adik-adik nonton atau main di internet, adik-adik harus ditemenin sama ayah dan bunda ya. Nanti mereka akan memilihkan mana saja tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia adik-adik. Nah, selain itu, internet ini adalah untuk melakukan transaksi ya, memudahkan melakukan transaksi. Jadi kalau dulu misalkan harus antri di ATM atau antri di bank, sekarang ada hal yang lebih mudah. Jadi bisa misalkan transfer dari handphone saja dengan tentu saja yang terhubung dengan internet gitu ya. Lalu kalau adik-adik mau belanja gitu ya, mau belanja mau beli buku, mau beli seragam, mau beli baju, beli mainan dan sebagainya, itu sekarang mudah ya, tinggal klik aja, tinggal ketik aja atau tinggal cari di internet saja dan nanti bisa dikirimkan ke rumah kita. Jadi kita nggak perlu susah-susah atau jauh-jauh ya pergi ke suatu tempat. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita dibatasi untuk bepergian ke luar rumah. Jadi internet ini bisa bermanfaat banget buat kita. Nah, selain itu tentu saja ada banyak sekali manfaat lainnya kalau kita bisa menggunakannya dengan bijaksana, dengan baik gitu ya, dan bertanggung jawab. Tapi tetap aja adik-adik ya, walaupun banyak banget manfaat yang ada di internet ini, kita tetap juga harus berhati-hati ya. Karena tadi disebutkan ya, internet ini terhubung dengan banyak sekali orang di seluruh dunia. Nah, orang-orang ini ada yang kita kenal dan ada juga yang nggak kita kenal tentunya ya. Nah, bisa jadi nggak semua orang ini punya niat baik sama kita ya, nggak. Ada juga bisa jadi nih orang-orang ini punya niat yang nggak baik atau berniat jahat sama kita. Oh, ini yang benar, berniat jahat. Jadi apa? Oh, takut iya. Nih Dino takut katanya, Bunda juga takut anak-anak Bunda kena niat jahat orang lain ya. Jadi karena itu kita harus berhati-hati ya di internet ini, karena
ada banyak ancaman dan kejahatan di internet. Seperti apa misalnya nih, yang pertama kecanduan. Nah di sini siapa nih yang suka main internet gak bisa lepas dari bangun tidur sampai mau tidur lagi? Ayo, kamu Dino, Dino katanya yang suka gak bisa lepas main internet. Kalau adik-adik mah enggak ya, pastinya kalau adik-adik tahu ya batasannya. Misalnya cuma boleh 1 jam aja deh sehari gitu ya, itu juga didampingi sama ayah dan bunda gitu ya. Nah kalau Dino jangan terlalu lama main internetnya, nanti kalau kelamaan tuh ya adik-adik matanya bisa sakit, terus bisa suka pusing ya Dino ya. Nah kecanduan itu misalnya adik-adik nih nggak bisa lepas dari handphonenya gitu ya, nggak bisa lepas dari laptopnya, bangun tidur yang dicarinya handphone, nggak mau lepas pokoknya. Main internet terus, main games terus, main media sosial terus gitu ya. Kalau diambil handphonenya nanti adik-adik nangis. Nah itu namanya kecanduan ya. Jangan sampai kita terkena kecanduan seperti itu. Kita harus tahu kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita ke sekolah, kapan waktunya kita main sama ayah bunda, kapan main sama teman-teman ya. Nah kalau main sama teman-teman di luar atau di dalam rumah, teman adik-adik di masa pandemi ini harus menggunakan masker, jangan lupa ya. Nah terus juga harus tahu juga kapan waktunya adik-adik membantu ayah bunda makan dan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Jadi jangan terus-terusan main handphone. Nah jangan sampai ya, jangan sampai adik-adik nih kalau diambil handphonenya dia sampai nangis ya Dino ya, sampai sedih banget, sampai jerit-jerit. Nah jangan sampai kayak gitu ya Dino ya, kalau kecanduan tuh seperti itu. Nah kalau udah kecanduan kayak gitu pasti nah kalau udah kecanduan kayak gitu Din, udah susah banget ya, pastinya nanti nggak baik buat anak-anak ya. Jadi kita harus tahu waktu ya, batasi waktu menggunakan internet. Nah kemudian bahaya lainnya tuh ada namanya tuh cyberbullying adik-adik ya. Jadi cyberbullying ini adalah kekerasan berupa tulisan misalnya atau kata-kata nih, atau misalkan dia perbuatan yang menyakitkan orang lain di internet. Misalnya adik-adik lagi main games online lalu mengucapkan kata-kata kotor yang menyakitkan orang lain, atau yang bikin malu, atau yang ngejek orang lain gitu ya. Nah ini jangan ya, karena pasti orang yang ngedengerinnya itu bakal sedih banget gak sih Dino? Sedih banget ya pastinya ya. Kita aja kalau diejek atau dibikin malu sama orang pasti sedih banget ya, sakit hati banget ya, langsung aduh pastinya minder banget, malah sampai ada loh yang gak mau sekolah lagi atau gak mau ketemu orang lagi karena dia sedih banget. Kamu pernah gak Dino kayak gitu? Sedih kan Din ya? Sedih ya. Nah jangan sampai adik-adik melakukan cyberbullying, atau bahkan mudah-mudahan jangan sampai kita menjadi korban dari cyberbullying ya. Nah kemudian ada juga nih adik-adik ancaman lainnya, yaitu kejahatan siber. Namanya kejahatan di dunia internet atau di dunia digital ya. Seperti tadi Bunda sampaikan ya, di internet ini kan gak semua orang kita kenal ya adik-adik ya. Ada orang yang baik, orang yang kita kenal, ada bunda, ayah, nenek, kakek misalnya, atau teman-teman kita, keluarga dekat kita ya. Tapi ada juga orang-orang yang kita kan nggak tahu ya Din ya, mereka itu berniat baik atau enggak ya sama kita gitu ya. Apalagi kita nggak kenal, cuma kenalnya di internet aja. Misalnya chatting nih, kenalan Dino nih sama siapa nih Din, misalkan chatting tuh kenalan, terus nanti ngajak ketemuan di mana gitu ya. Lalu tahu-tahu pas kita lihat orangnya kita nggak kenal, malah kita dibawa lari, malah kita diculik. Takut banget kan Dino, sedih banget. Pasti Bunda sama Ayah juga sedih ya kalau kayak gitu. Nah jadi hati-hati kalau ada orang asing atau yang kita tidak kenal menyapa kita atau mengajak kita chatting di internet gitu ya. Atau kita juga harus hati-hati nih saat kita mengirimkan foto-foto atau posting foto atau video ya, khususnya misalnya yang foto-foto yang tidak menggunakan pakaian yang tertutup nih, karena ini bisa disebarluaskan lagi loh adik-adik ya, bisa disebar-sebarkan sama orang-orang yang jahat sama kita.
bisa aja orang itu kan berniat tidak baik sama kita ya. Jadi hati-hati banget nih kalau adik-adik nanti bertemu sama orang iya benar Dino, orang asing ya, atau orang yang nggak dikenal, misalnya ngajak chatting lalu ngajak ketemuan ya Dino ya. Nah habis ngajak ketemuan, pas kita ketemu sendirian misalkan, tahunya malah diculik. Aduh sedih banget Dino ya, takut ya. Iya, Bunda juga takut, Dino juga takut pastinya ya. Nah itu hati-hati adik-adik ya, kalau misalkan bertemu orang yang kita belum kenal dekat, kita ajak ayah dan bunda ya, jangan sampai memasukkan orang lain ke rumah, atau kita bertemu di luar rumah dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Hati-hati banget ya kan Din, hati-hati ya Dino ya, jangan asal ngajak orang ketemu gitu ya. Nah kalau kebanyakan terpapar layar gadget atau layar internet misalnya, atau layar laptop misalnya, atau layar handphone misalnya, kalau kebanyakan itu nanti kita jadi sakit matanya Din ya, terus pusing, terus lemas ya. Nah selain itu bisa juga berakibat pada kesehatan mental kita nih. Iya nih Dino bisikin nih sama bunda, katanya kita jadi mudah sedih. Kalau misalkan dikata-katain yang gak enak, kita jadi sedih ya. Kalau misalkan dikomentarin yang gak enak, nanti kita kecewa ya. Terus kita nungguin ada berapa banyak yang like postingan kita gitu ya. Nah ini jadi mudah terkena kesehatan mental ya. Jadi adik-adik ada banyak sekali manfaat di internet, tapi juga kita harus waspada ya dengan ancaman-ancamannya. Nah gimana supaya kita nih bunda, ayah, gimana nih supaya kita nih ayah dan bunda, kakak-kakak dan adik-adik semuanya bisa tetap menggunakan internet, bisa tetap berekspresi, bisa tetap berkarya gitu ya, bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan bisa berprestasi di internet, tapi tetap aman saat menggunakannya. Itu gimana caranya ya? Gimana katanya? Dino mau kasih tahu nggak caranya Din? Hah? Oh sama bunda aja katanya. Jadi, nah ini bunda punya beberapa tips nih supaya kita tetap bisa aman dan nyaman saat menggunakan internet. Yang pertama, batasi penggunaan waktu saat menggunakan internet ya. Tadi sudah disampaikan, jangan terlalu lama, pakai yang penting aja ya teman-teman ya. Jadi jangan kebablasan. Pakai aja kalau misalkan butuh untuk video call karena kangen ayah sama bunda, kita video call. Atau kita butuh ngobrol, kita telepon. Atau kita mau cari tugas sekolah, lalu kita buka internet. Atau mau menyapa teman yang jauh karena kangen banget, kita bisa menghubungi lewat pesan misalnya seperti itu ya. Jadi hanya gunakan untuk yang bermanfaat saja. Lalu yang kedua, patuhi batasan usia nih adik-adik. Kalau adik-adik masih TK belum boleh ya punya media sosial. Media sosial itu apa sih Bun? Dino kasih tahu Dino, apa aja media sosial nih? Ya media sosial ini ada Instagram, Facebook ya, kemudian ada LinkedIn, ada banyak ya, ada aplikasi perpesanan juga, misalnya WhatsApp, Telegram, chatbox atau DM, direct messenger ya, atau DM di Instagram misalnya. Nah ini adik-adik pasti yang masih kecil saat ini sudah punya grup WhatsApp mungkin ya, atau sudah menggunakan WhatsApp karena untuk belajar ya, untuk kepentingan sekolah. Nah tetap gunakan akun punya ayah bunda saja ya, nanti adik-adik bisa ikut di sana supaya lebih aman ya. Nah kemudian patuhi batasan usia ini karena media sosial ini minimal atau paling kecil adik-adik nanti baru boleh menggunakan media sosial itu usia 13 tahun ke atas loh adik-adik umumnya ya. Jadi kalau adik-adik masih 7 tahun, masih 10 tahun belum boleh ya pakai media sosial, karena media sosial itu luas banget, khawatirnya bisa berbahaya untuk adik-adik. Gitu nggak Din? Nah Dino diem aja nih. Nah itu baru 2 ya tipsnya. Yang ketiga nih adik-adik, jangan asal klik ya. Misalnya adik-adik buka nih handphone dari handphone mamanya, atau ada misalnya adik-adik buka handphone ayah bundanya atau handphone adik-adik, lalu ada keluar muncul gambar apa atau link apa, lalu adik-adik klik tahunya itu bisa menyebabkan penipuan ya. Jadi di
internet ini, di dunia digital ini, ada juga para penipu ya adik-adik. Misalnya mereka nanti minta nomor rekening atau nomor kartu kredit atau nomor KTP atau nomor penting lainnya. Nah, nantinya nomor ini bisa disalahgunakan loh adik-adik ya, bisa dipakai untuk melakukan kejahatan atau untuk apa gini ya bahasanya ya, untuk menipu ya. Bisa aja nih, misalnya ada akunnya diblokir lalu dipakai untuk menipu orang lain, misalnya minjem uang atas nama Dino gitu ya, atau atas nama Bunda, padahal bukan kita yang melakukannya gitu. Atau misalkan data kita dipakai oleh orang lain untuk menipu orang lain. Nah, ini tentunya kita nggak mau ya. Atau malah kita yang ditipu sama orang lain. Misalnya gini sekarang suka banyak itu ya dibohongin. Misalkan Bunda, ada yang telepon Bunda nih, Bunda betul nggak ini anaknya Bunda, saat ini anaknya, nah ini anaknya lagi kecelakaan nih Bu, tolong transfer uang 5 miliar. Nah, supaya anaknya cepat dioperasi. Nah, karena kaget nih Bunda nih Dino, karena khawatir, karena sayang banget sama anak-anak Bunda, akhirnya Bunda nggak cross check lagi, nggak cari tahu lagi ini benar atau enggak gitu, karena namanya disebutin, sekolahnya disebutin gitu ya. Nah, akhirnya Bunda ada juga yang tertipu seperti itu. Nah, makanya kita harus hati-hati ya Dino ya, jangan sampai asal klik dan jangan asal memberikan nomor-nomor penting gitu ya, dan jangan menyebarluaskan informasi-informasi yang penting kepada orang lain di media sosial ya. Informasi penting itu apa aja? Nah, Dino pengen tahu nih, katanya informasi penting itu apa aja. Nah, jadi informasi penting itu misalnya kayak nomor KTP, nomor SIM, nah, atau adik-adik nih misalnya kartu identitas anak yang dipunyai oleh anak-anak ya, atau saat ayah dan bunda atau kakak kalian divaksin misalkan. Nah, ini jangan sampai disebarluaskan ya, atau paspor gitu ya. Ini adalah informasi penting yang harus dijaga banget gitu ya. Lalu adik-adik juga kalau punya nomor-nomor atau KTP atau identitas orang tuanya, jangan asal difoto lalu disebarin ya, harus atas izin dulu, harus tahu dulu ini buat apa diminta gitu ya. Nah, lalu ada juga nih, jangan asal menyebarkan nomor kontak. Nomor kontak ini apa? Misalnya nomor telepon, ada yang minta nomor bunda dan ayah di internet lalu diberikan gitu. Nah, jangan sampai ya. Kita harus kalau ada orang lain minta nomor kita harus izin dulu, seperti itu ya. Begitu juga nomor-nomor lainnya. Nah, gimana supaya adik-adik adik pasti sering nonton YouTube kan ya semuanya ya. Bunda aja seneng, Bunda aja sampai punya loh YouTube sendiri, kanalnya namanya Vlog Ini Teh Rita. Nah, nanti adik-adik boleh subscribe ya di sana ya. Jadi boleh nggak Bunda, nih Dino nanya nih, boleh nggak Bunda, katanya Dino pengen apa? Dino pengen nonton YouTube ya? Dino pengen nonton YouTube sendiri katanya. Kalau anak-anak boleh aja sih nonton YouTube ya, buat mencari informasi atau mencari hiburan gitu ya. Atau kalau anaknya Bunda itu senengnya nonton ini makanan, masakan, kuliner, sama jalan-jalan ke luar negeri dan keliling Indonesia gitu ya. Ini nggak apa-apa ya adik-adik, tapi tetap harus dibatasi waktunya sama ditemenin sama ayah bunda ya, supaya kalau ada yang berbahaya atau yang mengandung kekerasan dan lain-lainnya, nanti ayah dan bunda bisa memberitahukan, bisa menjaga kita gitu ya. Nah, gimana Bun kalau aku yang pengen ngevlognya, gimana aku yang pengen punya kanal YouTube-nya, boleh enggak gitu? Boleh-boleh aja ya kalau menurut Bunda, tapi tetap hati-hati ya saat kalian bikin konten. Usahakan jangan terlihat wajah kalian ya, usahakan karya-karyanya saja yang teman-teman posting, usahakan karya-karyanya saja yang adik-adik posting ya. Misalnya bikin toples, kreasi toples, nah boleh diposting. Bagaimana cara bikinnya boleh juga dibagi ya. Atau gimana mewarnai, misalnya menggambar yang keren lalu diwarnai dengan indah, nah ini boleh dibagi ya. Nah, ini boleh dibagi ya. Atau misalkan
hal-hal yang bermanfaat lainnya. Lalu hati-hati juga adik-adik ya untuk memposting keadaan rumah kita, karena khawatirnya ada orang jahat yang nanti tahu di mana nih adik-adik tinggal, di mana adik-adik sekolah. Ini khawatir ya kalau misalkan nanti ayah bunda terlambat menjemput, khawatirnya ada orang lain yang berniat tidak baik pada adik-adik gitu ya, dan tahu adik-adik rumahnya di mana, orang tuanya siapa, gurunya siapa, kondisi rumahnya gimana, atau di rumah ini ada nggak ayah dan bundanya gitu ya, cara masuknya gimana, lewatnya kemana. Jadi hati-hati banget untuk membuat konten tentang rumah kita atau jalan menuju rumah kita misalkan, atau kondisi rumah kita gitu ya. Jadi buatlah konten-konten yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, yang baik-baik aja ya, pakai bahasa yang baik, jangan bahasa yang kotor dan kasar gitu ya. Nah insya Allah kalau misalkan oh iya, satu lagi adik-adik, jangan lupa adik-adik untuk terus belajar ya. Temukan apa yang adik-adik sukai nih. Kira-kira aku sukanya apa ya? Aku suka nyanyi, aku suka bikin video misalnya, aku suka bisa bikin animasi, atau aku senang voice over, aku senang bikin puisi. Nah silakan adik-adik temukan apa yang adik-adik sukai, lalu gunakan teknologi ini untuk menampilkan karya adik-adik dan menyebarluaskannya kepada banyak orang gitu ya. Nah dengan begitu karya adik-adik bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan jangan lupa juga untuk terus meningkatkan kemampuan adik-adik di bidang yang adik-adik kuasai gitu ya. Misalnya ikut pelatihan gratis, nah banyak sekarang, atau boleh juga ikut pelatihan yang berbayar, nggak apa-apa. Lalu minta sama ayah bunda ya untuk ikut pelatihan-pelatihan di internet misalnya. Nanti minta tolong lagi sama ayah bunda untuk mempostingnya supaya bisa bermanfaat bagi banyak sekali orang di seluruh dunia. Nah dengan begitu adik-adik bisa keren, bisa bermanfaat, dan bisa menjadi para pemenang di era digital. Betul gak Dino? Bener banget kata Dino ya. Oke adik-adik, mungkin itu saja dari Bunda Rita ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semangat terus mengejar cita-cita kalian, karena kalian semua adalah bintang. Assalamualaikum, dadah. Salam dari Bunda dan Dino. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu internet sehat ya Bu Anis ya? Iya Bu Dita, sepertinya mudah ya Bu Dita ya. Kalau gitu Bu Dita mau mencoba deh. Iya dong, kita harus membiasakan internet sehat. Teman-teman di rumah juga tetap bisa menggunakan internet, tapi juga tetap sehat. Digunakan secara bijak ya Bu Anis Betul ya. sekali Bu Dita. Nah kalau begitu nih kan teman-teman sudah tahu nih sekarang nih. Pas banget sama tema kita di sekolah. Iya. Ya tema YouTube seru. Kalau gitu teman-teman tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Iya. Kalau gitu kita langsung pamit yuk. Iya, Kita yuk. Bu Karena Anis. kita mau main bareng, mumpung lagi bulan masih cerah. Kita bersama-sama. Oke, Oke, dadah teman-teman.